Assalamualaikum. Alhamdulillah ketemu lagi. Salam sehat, salam berbahagia semuanya. Kita ketemu lagi untuk membaca Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Hari ini kita akan membaca bagian 16, Ramalan Profesor Trelawney. Ramalannya, tapi ilustrasinya ada orang megangin etikus yang dipegang tangan orang. Oke ya. Kegembiraan Harry karena berhasil memenangkan piala Quidditch berlangsung kira-kira seminggu. Bahkan cuaca sepertinya ikut merayakan kemenangan ini. Menjelang bulan Juni, langit bersih tak berawan dan hawa menjadi panas serta pengap. Yang ingin dilakukan anak-anak hanyalah berjalan-jalan di halaman dan duduk-duduk di atas rumput sambil membawa beberapa liter jus labu kuning. Mungkin bermain gobstone dengan santai atau menonton cumi-cumi raksasa mengambang mencari hawa di tengah danau. Tetapi mereka tak bisa melakukannya. Ujian hampir tiba dan alih-alih bermalas-malasan di luar, anak-anak terpaksa tinggal di dalam kastil, berusaha memaksa otak mereka untuk berkonsentrasi. Sementara aroma musim panas yang menggiurkan masuk melalui jendela. Bahkan Fred dan George Weasley tampak belajar. Mereka sebentar lagi akan ujian OWL, atau Ordinary Wizarding Levels, yang artinya level sihir umum. Percy mempersiapkan diri untuk menghadapi Newt, N-E-W-T. Newt memang semacam kadal air, tetapi dalam hal ini Newt adalah Nastily Exhausting Wizarding Test, atau ujian sihir yang luar biasa melelahkan. Kualifikasi tertinggi yang ditawarkan Hogwarts. Karena Percy ingin masuk ke Kementerian Sihir, dia perlu mendapatkan nilai-nilai yang top. Dia juga cepat marah dan memberikan hukuman berat kepada siapa saja yang mengganggu ketenangan ruang rekreasi sore hari. Satu-satunya orang yang lebih tegang daripada Percy adalah Hermione. Harry dan Ron sudah menyerah, tak pernah bertanya lagi bagaimana Hermione bisa ikut beberapa mata pelajaran dalam kurun waktu yang bersamaan. Tetapi mereka tak tahan lagi ketika melihat jadwal ujian yang telah dibuat Hermione sendiri. Deret pertama berbunyi, Senin 9.00 aritmansi, 9.00 transfigurasi, makan siang 13.00 mantra, 13.00 rune kuno. Wah, bisa di saat yang bersamaan ya. Hermione, Ron berkata dengan hati-hati, karena Hermione cenderung meledak jika diganggu hari-hari ini. Apakah kau yakin kau menyalin jadwal ini dengan benar? Apa? Sentak Hermione seraya mengambil jadwalnya dan mengamatinya. Ya, tentu saja. Apakah ada gunanya bertanya bagaimana kau bisa mengikuti dua ujian yang dengan saat yang bersamaan? Tanya Harry. Tidak, tukas Hermione pendek. Apakah kalian melihat buku numerologi dan gramatikaku? Oh ya, aku meminjamnya untuk bacaan sebelum tidur, kata Ron. Tetapi amat pelan. Hermione mulai menggeser-geser tumpukan perkamen di atas mejanya, mencari-cari buku itu. Saat itu terdengar gesekan di jendela, lalu Hedwig terbang masuk. Paruhnya menggigit surat erat-erat. Dari Hagrid, kata Harry, merobek sampulnya. Banding Buckbeak sudah ditentukan tanggal 6. Itu hari ujian terakhir kita, kata Hermione, masih mencari buku-buku aritmansinya. Dan mereka akan datang ke sini untuk melakukannya, kata Harry, masih membaca surat. Seorang petugas dari Kementerian Sihir dan Algojo. Hermione mendongak kaget. Mereka membawa Algojo untuk naik banding. Itu kan seperti mereka sudah mengambil keputusan. Ya, kata Harry pelan. Tidak bisa, gerung Ron. Aku sudah melewatkan berabad-abad membaca bahan-bahan untuk naik banding ini. Mereka tak bisa mengabaikannya begitu saja. Tetapi Harry punya dugaan mengerikan bahwa komite pemusnahan satwa berbahaya sudah mengambil keputusan dipengaruhi oleh Mr. Malfoy, Draco, yang tampak jelas lesu sejak kemenangan Gryffindor dalam final Piala Quidditch. Beberapa hari kemudian sudah pongah lagi. Dari komentar-komentar dan mencemooh yang didengar Harry, Malfoy yakin Buckbeak akan dibunuh. Dan Malfoy kelihatan senang sekali dia penyebabnya. Hanya dengan susah payah Harry berhasil menahan diri tidak meniru Hermione, memukul Malfoy dalam kesempatan-kesempatan ini.
Dan yang paling parah dari semuanya, mereka tidak punya waktu maupun kesempatan untuk menengok Hagrid. Karena peraturan pengamanan baru yang ketat masih tetap diberlakukan dan Harry tak berani mengambil jubah gaibnya di bawah si nenek sihir bermata satu. Minggu ujian mulai dan keheningan wajah menyelimuti kastil. Murid-murid kelas 3 keluar dari transfigurasi pada jam makan siang hari Senin dengan lemas dan wajah pucat, membandingkan hasil dan mengeluh sulitnya tugas yang diberikan kepada mereka, yang mencakup mengubah teko teh menjadi kura-kura. Hermione membuat teman-temannya jengkel dengan ributnya bagaimana kura-kuranya tampak lebih menyerupai penyu air, padahal yang lain lebih jauh parah daripada itu. Punyaku ekornya masih cerah teko, mengerikan sekali. Apakah kura-kura bisa mengeluarkan asap kalau bernapas? Punggungnya masih bergambar pohon dedalu. Menurutmu apakah nilaiku akan dikurangi karena itu? Kemudian, setelah makan siang yang terburu-buru, mereka kembali ke atas lagi untuk mata ujian mantra. Hermione benar, Profesor Flitwick menguji mereka dengan jampi jenaka. Hermione melakukannya secara berlebihan karena dia tegang. Akibatnya Ron yang menjadi partnernya tertawa histeris tak henti-hentinya dan harus dibawa ke kelas kosong untuk menenangkan diri, dan baru sejam kemudian dia sendiri bisa melakukan jampi jenakanya. Seusai makan malam, anak-anak bergegas kembali ke ruang rekreasi masing-masing. Bukan untuk bersantai, melainkan mulai belajar pemeliharaan satwa gaib, ramuan, dan astronomi. Hagrid memberikan ujian pemeliharaan satwa gaib dengan pikiran yang tidak berkonsentrasi keesokan paginya. Pikirannya sama sekali tidak pada ujian itu. Dia menyediakan satu bak besar penuh cacing flower segar dan memberitahu murid-muridnya bahwa untuk bisa lulus, cacing flower mereka harus masih hidup setelah melewati 1 jam. Karena cacing flower tumbuh paling subur kalau dibiarkan saja, ini ujian yang paling mudah yang mereka hadapi. Dan juga memberi Harry, Ron, dan Hermione kesempatan untuk berbicara dengan Hagrid. Vicky agak stres, kata Hagrid kepada mereka, membungkuk rendah-rendah berpura-pura memeriksa apakah cacing flowernya Harry masih hidup. Terlalu lama dikurung, tapi kita akan tahu esok lusa bagaimana nasibnya. Mereka ujian ramuan sore itu, yang merupakan bencana besar. Bagaimanapun Harry berusaha, dia tak bisa membuat larutan linglungnya mengental, dan Snape yang berdiri mengawasi dengan sikap puas dan senang menuliskan sesuatu yang mencurigakan seperti angka 0 sebelum dia pergi. Kemudian tibalah saat ujian astronomi di tengah malam. Di atas menara yang paling tinggi dalam ujian sejarah sihir pada hari Rabu pagi, Harry menuliskan segala sesuatu yang pernah diceritakan Florian Fortescue kepadanya tentang perburuan para penyihir di abad pertengahan. Sementara dalam hati ingin sekali rasanya makan es krim coklat kacang Fortescue di dalam kelas yang gerah itu. Rabu sore berarti herbologi. Dalam rumah-rumah kaca di bawah siraman cahaya matahari yang panas membara, kemudian kembali ke ruang rekreasi sekali lagi. Dengan tengkuk mereka panas terbakar sinar matahari. Membayangkan betapa asyiknya besok malam ketika semua itu sudah berlalu. Kayaknya kita pause dulu ya. Soalnya hujan. Sebentar ya. Oke, lanjut lagi. Ujian kedua sebelum yang terakhir pada hari Kamis pagi adalah pertahanan terhadap ilmu hitam. Profesor Lupin telah menyiapkan ujian paling luar biasa bagi mereka. Berbagai rintangan di udara terbuka. Mereka harus berjalan mengarungi kolam dalam yang berisi Grindelwald, melewati lubang-lubang berisi red cup, berjalan dengan susah payah menyeberangi rawa, mengabaikan petunjuk menyesatkan dari Hickey Pang, kemudian memasuki peti tua besar yang berhadapan langsung dengan Bogart baru. Bagus sekali Harry, gumam Lupin ketika Harry memanjat turun dari dalam peti nyengir 10. Berseri-seri karena keberhasilannya, Harry tinggal untuk menonton Ron dan Hermione. Ujian Ron berjalan baik sekali sampai dia berhadapan dengan Hickey Pang yang berhasil membuatnya bingung sehingga dia terbenam sampai sebatas pinggang dalam lumpur rawa. Hermione melakukan segalanya dengan sempurna sampai dia memasuki peti berisi Bogart. Kira-kira semenit setelah berada dalam peti, dia menghambur keluar berteriak-teriak. "Hermione," kata Lupin terperanjat. "Ada apa?" Profesor McGonagall," kata Hermione tersendat. "Dia bilang semua ujianku tidak lulus."
Ketakutan yang paling ditakuti oleh Hermione, ujiannya tidak lulus. Perlu beberapa waktu untuk menenangkan Hermione. Ketika akhirnya dia sudah bisa menguasai diri, Hermione, Harry, dan Ron kembali ke kastil. Ron masih ingin tertawa kalau ingat Bogart Hermione. Tetapi pertengkaran di antara mereka dihindarkan oleh pemandangan yang menyambut mereka ketika mereka tiba di undakan paling atas. Cornelius Fudge sedikit berkeringat dalam jubah bergarisnya, berdiri di sana memandang ke halaman. Dia kaget melihat Harry. "Hello Harry," katanya. "Sedang ujian kan?" "Hampir selesai." "Ya," jawab Harry. Hermione dan Ron yang tidak selevel bicara dengan Pak Menteri dengan canggung mondar-mandir menunggu di belakang Harry. "Hari yang indah," kata Fudge memandang danau. Sayang. Dia menghela napas dalam-dalam dan menunduk memandang Harry. "Aku di sini untuk tugas yang tidak menyenangkan, Harry. Komite pemusnahan satwa berbahaya memerlukan saksi untuk pembantaian hipogrif gila. Mengingat aku perlu mengunjungi Hogwarts untuk mengecek perkembangan masalah Black. Aku juga diminta menjadi saksi." "Apakah itu berarti bandingnya sudah selesai?" Ron maju mencela. Belum. Bandingnya dijadwalkan sore ini," kata Fudge, memandang Ron dengan ingin tahu. "Kalau begitu, Anda belum tentu harus menyaksikan pembantaian hipogrif," ujar Ron tegas. "Siapa tahu hipogrif itu bebas." Sebelum Fudge bisa menjawab, dua penyihir muncul di pintu kastil di belakangnya. Salah satunya sudah tua sekali sehingga tampak merentah di depan mata mereka. Satu lagi tinggi, tegap, dengan kumis hitam tipis. Harry menyimpulkan mereka petugas komite pemusnahan satwa berbahaya karena penyihir yang sudah tua renta memandang ke arah pondok Hagrid dan berkata dengan suara sangat lemah, Wah, aku sudah terlalu tua untuk urusan begini. Pukul 2 kan, Fudge?" Si laki-laki berkumis hitam mengelus sesuatu di pinggangnya. Harry memandang ke arah itu dan melihat ibu jari laki-laki itu mengelus-ngelus mata kapak yang tajam berkilau. Ron membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi Hermione menyikut rusuknya dengan keras, menggedikkan kepalanya ke arah depan aula. "Kenapa kau menatapku?" kata Ron gusar ketika mereka memasuki aula besar untuk makan siang. "Apa kau melihat mereka? Mereka bahkan sudah menyiapkan kapak. Keadilan harus ditegakkan." "Ron, ayahmu bekerja di kementerian. Kau tak bisa mengatakan hal yang seperti itu kepada bosnya," kata Hermione. Tetapi Hermione sendiri tampak kaget, cemas. Asal Hagrid bisa tenang kali ini mengajukan pembelaannya dengan benar, tak mungkin mereka membantai Buckbeak. Tetapi Harry bisa melihat Hermione tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang dikatakannya. Di sekeliling mereka, anak-anak ngobrol dengan bergairah, seraya menyantap makan siang mereka dengan riang, menunggu saat akhir ujian sore itu. Tetapi Harry, Ron, dan Hermione yang sangat mencemaskan Hagrid dan Buckbeak tak bisa ikut senang. Ujian terakhir Harry dan Ron adalah ramalan, sedangkan ujian terakhir Hermione adalah telah magel. Mereka menaiki tangga pualam bersama-sama. Hermione meninggalkan mereka di lantai 1, sementara Harry dan Ron terus naik sampai ke lantai ke-7. Sebagian besar teman mereka sedang duduk di tangga spiral yang menuju ke kelas Profesor Trelawney, berusaha mengulang pelajaran pada menit-menit terakhir. "Dia menguji kita sendiri-sendiri," Neville memberitahu kepada Ron dan Harry duduk di sebelahnya. Buku menyingkap kabut masa depan terbuka di pangkuan Neville pada halaman yang mengupas tentang membaca bola kristal. "Apakah kalian pernah melihat sesuatu dalam bola kristal?" dia menanyai mereka dengan muram. "Tidak," jawab Ron dengan enteng. Dia berulang-ulang menengok arlojinya. Harry tahu Ron menunggu waktu naik banding Buckbeak dimulai. Antrian anak-anak di depan kelas lambat sekali, bertambah pendek. Setiap kali ada anak yang menuruni tangga perak, semua temannya mendesis. "Dia tanya apa? Gampang tidak?" Tetapi mereka semua menolak untuk menjawab. Dia bilang, bola kristal mengatakan padanya bahwa kalau aku memberitahu kalian, aku akan mengalami musibah yang mengerikan, cicit Neville. Ketika dia menuruni anak tangga menuju Ron dan Harry, yang sekarang sudah sampai di kaki tangga. "Bagus sekali," dengus Ron. "Tahu tidak, aku mulai berpikir bahwa benar juga pendapat Hermione tentang dirinya." Ron mengacung ibu jarinya ke depan pintu tingkap di atas. "Dia tukang tipu." "Ya," kata Harry memandang arlojinya sendiri. "Sekarang sudah pukul 2, cepat sedikit. Kenapa sih?" Parvati menuruni tangga dengan wajah bangga berseri-seri. Dia bilang, "Aku punya bakat jadi peramal sejati," katanya kepada Harry dan Ron. "Banyak sekali yang kulihat. Nah, semoga sukses." Dia bergegas menuruni tangga spiral bergabung dengan Lavender.
Ron Weasley, panggil suara sayup-sayup dari atas kepala mereka. Ron menyeringai kepada Harry, lalu menaiki anak tangga perak dan menghilang dari pandangan. Sekarang tinggal Harry satu-satunya yang belum maju ujian. Dia duduk di lantai bersandar ke dinding, mendengarkan alat yang mendengung di jendela yang terkena cahaya matahari. Pikirannya melayang menyeberangi halaman ke tempat Hagrid. Akhirnya setelah kira-kira 20 menit, kaki Ron yang besar muncul di tangga. Bagaimana? Harry menanyai seraya bangkit. Mengkosong, kata Ron. Aku tidak melihat apa-apa. Jadi kukarang-karang saja, tapi kelihatannya dia tidak yakin. Sampai ketemu di ruang rekreasi, gumam Harry, ketika terdengar suara Profesor Trelawney memanggilnya. Harry Potter. Ruang menara lebih panas dari biasanya. Gorden-gorden tertutup. Api di perapian menyala dan bau memusingkan yang biasa membuat Harry terbatuk ketika dia melewati kerumunan kursi dan meja menuju ke tempat Profesor Trelawney duduk menunggunya menghadapi bola kristal yang besar. Selamat siang, Nak, sapanya lembut. Silakan pandang bola kristal ini. Tidak usah buru-buru. Kemudian, katakan kepadaku apa yang kau lihat di dalamnya. Harry menunduk di atas bola kristal itu dan memandang setajam mungkin. Mengharap bola itu menunjukkan padanya hal lain selain kabut putih yang melayang-layang. Tetapi tak ada yang terjadi. Bagaimana? Profesor Trelawney memancingnya dengan halus. Apa yang kau lihat? Panasnya ruangan tak tertahankan dan hidungnya pedas gara-gara asap beraroma yang menguar dari perapian di sebelah mereka. Harry teringat apa yang dikatakan Ron dan memutuskan untuk berbohong. Kata Harry, sosok gelap. Seperti apa sosok itu? Bisik Profesor Trelawney. Coba pikirkan. Harry memutar otak dan terpikir olehnya Buckbeak. Hippogriff, katanya tegas. Wah, bisik Profesor Trelawney menulis dengan bersemangat di perkamen yang bertengger di atas lututnya. Nah, kau mungkin bisa melihat hasil akhir sengketa Hagrid yang malang dengan Kementerian Sihir. Lihat dengan teliti. Apakah si Hippogriff kelihatannya masih ada kepalanya? Masih, jawab Harry tegas. Kau yakin? Profesor Trelawney mendesaknya. Apa kau yakin betul, Nak? Kau tidak melihat Hippogriff itu tergeletak di tanah, mungkin, dan ada sosok samar mengangkat kapak di belakangnya. Tidak, kata Harry mulai merasa agak mual. Tidak ada darah. Tak ada Hagrid yang menangis. Tidak, kata Harry lagi. Sudah ingin sekali meninggalkan kelas dan udara yang panas itu. Hippogriff itu kelihatannya baik-baik saja. Dia terbang pergi. Profesor Trelawney menghela napas. Ya, Nak, kurasa cukup sekian. Agak mengecewakan. Tetapi aku yakin kau telah berusaha sebaik mungkin. Wah, kok ngeblur ya? Ya, lega. Harry bangkit, mengambil tasnya dan berbalik untuk pergi. Tetapi kemudian terdengar suara parau keras berbicara di belakangnya. Malam ini akan terjadi. Harry langsung berputar. Profesor Trelawney telah kaku di kursi berlengannya. Matanya menerawang dan mulutnya ternganga. Maaf, apa kata Anda? Tetapi Profesor Trelawney tampaknya tidak mendengarkannya. Bola matanya mulai terbalik. Harry panik. Profesor Trelawney seperti sedang mengalami semacam gejala serangan jantung atau entah apa. Harry ragu-ragu, sedang mempertimbangkan apakah sebaiknya dia berlari ke rumah sakit ketika Profesor Trelawney berbicara lagi dengan suara parau yang sama. Yang lain sekali dari suaranya sendiri. Pangeran Kegelapan terbaring sendirian tanpa teman, ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya. Abdi yang telah dirantai selama 12 tahun ini. Malam ini, sebelum tengah malam, si Abdi akan bebas dan bergabung lagi dengan tuannya. Pangeran Kegelapan akan bangkit berjaya kembali dengan bantuan abdinya, lebih berkuasa dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Malam ini, sebelum tengah malam, si Abdi akan bebas untuk bergabung lagi dengan tuannya. Kepala Profesor Trelawney mulai terkulai ke dadanya dan mengeluarkan suara seperti mendengkur, kemudian mendadak kepalanya tegak kembali. Maaf, Nak, katanya seperti melamun. Panas sekali, aku tertidur sesaat. Harry berdiri terbelalak. Ada apa, Nak?
Anda baru saja memberitahu saya bahwa Pangeran Kegelapan akan berjaya kembali, bahwa abdinya akan bergabung lagi dengannya. Profesor Trelawney kelihatan kaget sekali. Pangeran Kegelapan? Dia yang namanya tak boleh disebut. Nah, ini bukan suatu yang boleh dianggap lucu. Berjaya kembali, astaga. Tetapi Anda sendiri yang baru saja mengatakannya. Anda yang bilang Pangeran Kegelapan. Kurasa kau juga tertidur, nak, kata Profesor Trelawney. Aku jelas tak akan meramal sesuatu yang tak masuk akal seperti itu. Harry menuruni tangga perak dan tangga spiral, bertanya-tanya dalam hati. Apakah yang baru saja didengarnya tadi benar-benar ramalan? Aku jelas. Ataukah itu hanya ide Profesor Trelawney untuk mengakhiri ujiannya dengan penuh kesan? 5 menit kemudian dia sudah berlari melewati Satpam Troll di depan jalan masuk ke menara Gryffindor. Kata-kata Profesor Trelawney masih terngiang di telinganya. Anak-anak berpapasan dengannya, menuju ke arah yang berlawanan, tertawa-tawa dan bergurau menuju ke halaman dan kebebasan yang sudah lama ditunggu. Saat Harry tiba di lubang lukisan dan memasuki ruang rekreasi, ruang itu sudah nyaris kosong. Tetapi di salah satu sudutnya duduk Ron dan Hermione. Profesor Trelawney, Harry tersengal. Baru saja memberitahuku. Dia berhenti mendadak ketika melihat wajah mereka. Buckbeak kalah, kata Ron lusuh. Hagrid baru saja mengirim ini. Surat Hagrid kering kali ini. Tak ada air mata yang tercucur. Tetapi tangannya rupanya bergetar keras saat menulisnya, sehingga suratnya nyaris tak bisa dibaca. Banding Allah, mereka akan penggal dia setelah matahari terbenam. Tak ada yang bisa kalian lakukan. Aku tak mau kalian saksikan itu, Hagrid. Kita harus ke sana, kata Harry segera. Dia tak boleh duduk sendirian menunggu kedatangan Algojo. Tetapi setelah matahari terbenam, kata Ron yang menerawang keluar jendela dengan pandangan kosong. Kita tak diizinkan, apalagi kau, Harry. Harry membenamkan kepala ke dalam tangannya berpikir. Kalau saja jubah gaib ada pada kita, di mana jubah itu? Tanya Hermione. Harry bercerita bagaimana dia meninggalkannya didorong di bawah patung nenek sihir bermata satu. Kalau Snape melihatku berada di dekat patung itu, habis deh aku. Dia menyelesaikan ceritanya. Betul, kata Hermione bangkit. Kalau dia melihatmu, bagaimana tadi cara membuka punuk si nenek sihir? Ketuk saja dan bilang, Discendium, kata Harry. Tapi Hermione tak menunggu Harry menyelesaikan kalimatnya. Dia menyeberangi ruangan, mendorong lukisan si Nyonya Gemuk sampai terbuka dan lenyap dari pandangan. Dia tidak pergi mengambilnya, kan? Kata Ron, masih memandang ke arah Hermione pergi. Ternyata Hermione mengambilnya. Dia muncul lagi seperempat jam kemudian dan jubah keperakan itu terlipat tersembunyi di balik jubahnya. Hermione, aku tak mengerti kau kerasukan apa belakangan ini, kata Ron tercengang. Mula-mula menampar Malfoy. Kemudian begitu saja meninggalkan kelas Profesor Trelawney. Hermione tampak agak tersanjung. Mereka turun untuk makan malam bersama yang lain, tetapi tidak kembali ke menara Gryffindor sesudahnya. Harry sudah menyembunyikan jubah gaib di balik jubahnya. Dia harus menyilangkan tangannya di depan dada untuk menyamarkan bagian depan jubahnya yang menggelembung. Mereka bersembunyi dalam ruang kosong seberang aula depan, mendengarkan sampai mereka yakin aula sudah sepi. Mereka mendengar dua anak terakhir bergegas menyeberangi aula dan pintu yang terbanting. Hermione menjulurkan kepala dari pintu. Oke, dia berbisik. Tak ada orang lagi. Pakai jubahnya. Berjalan dengan sangat rapat agar tak ada yang dapat melihat. Mereka berjingkat menyeberangi aula di bawah lindungan jubah gaib. Kemudian menuruni undakan batu dan melangkah ke halaman. Matahari sudah terbenam di balik hutan terlarang, menyepuh keemasan dahan-dahan pepohonan yang paling atas. Mereka tiba di pondok Hagrid dan mengetuknya. Semenit kemudian baru Hagrid membukanya. Hagrid memandang berkeliling mencari-cari tamunya. Wajahnya pucat dan tubuhnya bergetar. Ini kami, desis Harry. Kami memakai jubah gaib. Biarkan kami masuk supaya bisa melepasnya. Seharusnya kalian tidak datang, bisik Hagrid. Tapi dia melangkah mundur dan mereka bertiga masuk. Hagrid cepat-cepat menutup pintu dan Harry menarik terbuka jubah gaibnya. Hagrid tidak menangis. Dia pun tidak menghambur memeluk mereka. Dia tampak seperti orang yang tak tahu di mana dia berada atau apa yang harus dilakukannya. Ketidakberdayaannya ini lebih mengenaskan daripada air mata. Mau teh? Dia menawari. Tangannya yang besar gemetar ketika menjangkau kettle. Di mana Buckbeak, Hagrid? Tanya Hermione ragu-ragu.
Aku bawa keluar, kata Hagrid. Susu berceceran di atas meja ketika Hagrid menuangnya dalam teko. Dia kutambatkan di kebun labuku. Kupikir dia harus melihat pohon-pohon dan hirup udara segar sebelum tangan Hagrid bergetar begitu kerasnya hingga teko susu terlepas dari pegangannya dan pecah berkeping-keping di lantai. Biar aku saja, Hagrid, kata Hermione cepat-cepat. Dia bergegas mendekati Hagrid dan membersihkan lantai. Masih ada satu lagi dalam lemari, kata Hagrid saya duduk dan menyeka dahinya dengan lengan jubahnya. Harry menggering Ron, yang balas memandangnya tak berdaya. Apa tak ada yang bisa dilakukan, Hagrid? Tanya Harry penasaran, duduk di sebelah Hagrid. Dumbledore. Dia sudah coba, kata Hagrid. Dia tak punya kekuasaan untuk tolak komite. Dia sudah memberitahu mereka Buckbeak tak apa-apa. Tapi mereka takut. Kalian tahu seperti apa Lucius Malfoy ancam mereka. Kukira si Algojo McNair, dia teman lama Malfoy, tapi prosesnya akan cepat dan aku tak akan temani dia. Hagrid menelan ludah. Pandangannya berpindah-pindah cepat mengelilingi ruangan seakan mencari seserpihan harapan atau penghiburan. Dumbledore akan datang sementara itu dilaksanakan. Tulis padaku pagi ini, bilang dia mau bersamaku. Orang hebat, Dumbledore. Hermione yang sedang mencari-cari teko di dalam lemari Hagrid terisak, tapi buru-buru ditahannya. Dia bangkit dengan teko baru di tangannya dan menahan jatuhnya air matanya. Kami juga akan menemanimu, Hagrid, katanya. Tapi Hagrid menggelengkan kepala yang berambut lebat. Kalian harus kembali ke kastil. Aku sudah bilang. Aku tak mau kalian lihat dan kalian harusnya tak boleh di sini. Kalau sampai ketahuan Fudge atau Dumbledore, Harry, kau akan repot. Air mata sekarang membanjiri wajah Hermione, tetapi dia menyembunyikannya dari Hagrid, menyibukkan diri membuat teh. Kemudian dia mengambil botol susu untuk menuang isinya ke dalam teko. Dia memekik. Ron, astaga, mana mungkin? Ini Scabbers. Ron terpana memandangnya. Kau bicara apa? Hermione membawa teko susu itu ke meja dan membalikkannya. Dengan mencicit panik dan geragapan berusaha masuk lagi ke dalam teko, si Scabbers, si tikus meluncur jatuh ke atas meja. Scabbers, kata Ron bengong. Scabbers, ngapain kau di sini? Ron menangkap tikus itu yang memberontak dan mengangkatnya ke arah lampu. Scabbers kelihatannya merana sekali. Dia lebih kurus dari sebelumnya. Bulu-bulunya banyak yang rontok, meninggalkan petak-petak botak lebar. Dia meronta liar di tangan Ron, seakan panik mau melepaskan diri. Jangan takut, Scabbers, kata Ron. Tak ada kucing, tak ada yang akan melukaimu di sini. Hagrid mendadak bangkit, matanya terpaku ke jendela. Wajahnya yang biasanya kemerahan kini sepucat perkamen. Harry, Ron, dan Hermione berbalik. Serombongan laki-laki sedang menuruni undakan kastil di kejauhan. Di depan tampak Albus Dumbledore. Jenggot peraknya berkilau, tertimpa sinar matahari yang tersisa. Di sebelahnya berjalan Cornelius Fudge. Di belakang mereka si anggota komite tua yang lemah dan si Algojo McNair. Kalian harus pergi, kata Hagrid. Sekujur tubuhnya gemetar. Mereka tak boleh temukan kalian di sini. Pergilah sekarang. Ron menjejak Scabbers ke dalam sakunya dan Hermione memungut jubah gaib. Mereka mengikutinya ke pintu, membuka halaman belakang pondok. Harry merasa sedang bermimpi, lebih-lebih lagi ketika dia melihat Buckbeak beberapa meter di kejauhan, tertambat di pohon di belakang kebun labu kuning Hagrid. Buckbeak tampaknya tahu sesuatu sedang berlangsung. Dia menolehkan kepalanya yang tajam ke kanan dan ke kiri, dan kakinya mengais-ngais tanah dengan cemas. Tidak apa-apa, Becky, kata Hagrid lembut. Tak apa-apa. Hagrid menoleh memandang Harry, Ron, dan Hermione. Ayo, pergilah. Tapi mereka tidak bergerak. Hagrid, kami tak bisa. Kami akan menceritakan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tak boleh membunuhnya. Pergilah, kata Harry tegas. Keadaan sudah cukup buruk tanpa kalian. Keadaan sudah cukup buruk. Tanpa kalian juga dapat kesulitan. Mereka tak punya pilihan. Sementara Hermione mengerudungkan jubah gaib ke atas Harry dan Ron, mereka mendengar suara-suara di depan pondok. Hagrid memandang ke tempat mereka baru saja menghilang. Cepat pergi, katanya parau. Jangan dengarkan. Dan dia melangkah kembali ke dalam pondoknya ketika terdengar ketukan di depan pintu. Perlahan seakan dalam keadaan trans mengerikan, Ron, Harry, dan Hermione mengitari pondok Hagrid.
Setiba di bagian depan, mereka mendengarkan pintu depan terbanting menutup. "Ayo cepat," bisik Hermione. "Aku tak tahan, aku tak tega." Mereka berjalan menaiki padang rumput landai menuju kastil. Matahari tergelincir, turun dengan cepat sekarang. Langit sudah berubah warna menjadi keabuan bernuansa ungu. Tetapi di arah barat masih ada sinar kemerahan. Ron mendadak berhenti. "Oh, Ron, ayolah," desak Hermione. "Scabbers, dia tak mau diam." Ron membungkuk berusaha menahan Scabbers di dalam sakunya. Tetapi si tikus mengamuk, mencicit-cicit seperti gila, menggeliat dan menggapai, berusaha menggigit tangan Ron. "Scabbers, ini aku, idiot! Ini Ron!" desis Ron. Mereka mendengar pintu membuka di belakang mereka dan suara laki-laki. "Oh, Ron, ayo jalan, mereka akan melaksanakannya," desa Hermione. "Oke, Scabbers, diam dulu." Mereka berjalan lagi. Harry, seperti Hermione, berusaha tidak mendengarkan gumam-gumam di belakang mereka. Ron berhenti lagi. "Aku tak bisa memeganginya. Scabbers, diam. Semua akan mendengar kita." Si tikus mencicit-cicit liar, tetapi tidak cukup keras untuk mengatasi suara-suara yang terdengar dari arah kebun belakang. Hagrid, terdengar suara laki-laki hening, kemudian tanpa terduga siutan ayunan dan hantaman kapak. Hermione langsung terhuyung lemas. "Mereka sudah melakukannya," dia berbisik kepada Harry. "Aku tidak percaya. Mereka membunuhnya." Itu akhir dari chapter 16. Sampai jumpa lagi di chapter-chapter berikutnya atau cerita lainnya atau video-video yang lainnya. Salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum.